Suara Ormawa bersuara. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kali ini. Jadi di spesial Ramadan kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru nih dari topik-topik yang kemarin. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas tentang prestasi mahasiswa ya Kak ya. Terus alumni, terus juga fasilitas di kampus gitu kan Kak. Nah sekarang nggak kalah seru juga nih Kak, karena kita bakal membahas tentang organisasi mahasiswa di Stikes RSPD Gatot Subroto. Seru banget ya. Dan juga organisasi mahasiswa ini kita teman kita sendiri ya. Dan di situ kita ada Hima Eska, terus Hima Sabit, BEM, terus dan juga Hima Deka, terus dan juga DPM. Dan juga di sini kita ada teman-teman kita. Jadi gak usah basa-basi lagi, dan kita di sini juga ada teman-teman kita. Halo. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Kak Kesi boleh. Oke, dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Kesi Raihani. Aku dari Hima D3 Keperawatan. Oh, kira-kira jabatan itu apa? Ketua kah, wakil kah? Kebetulan saya sebagai ketuanya. Selanjutnya? Baik, perkenalkan nama saya Okta Amalina Sabila. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes RSPD Gatot Subroto. Baik, perkenalkan saya Nuraziza Hasana dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang biasa disebut DPM. Saya sebagai ketua. Oke, perkenalkan saya Gloria Nauli dari Ketua Hima S1 Kebidanan atau Hima Sabit. Saya sebagai ketuanya. Oke, kenalin nama saya Gembar Marfian. Saya di sini sebagai ketua dari Hima S1 Keperawatan. Jadi di sini di antara kalian lihat sendiri kan guys, di antara ciwi-ciwi kayaknya jadi kayak yang iya, dan sini kayak paling ganteng tuh katanya tuh. Iya. Apalagi katanya Kak Gempar baik idolanya guys. Katanya ya teman-teman. Kita nggak tahu sih. Oh ya teman-teman. Kira-kira teman-teman ini udah menjabat berapa periode kayak gitu? Kalau untuk periode kita itu mulai dari periode waktu itu pertengahan ya, di tahun 2024 pertengahan. Sebenarnya kan untuk satu periode itu cuma 1 tahun. Iya. Tapi karena kita mungkin perbaikan periode, jadi kita itu 1,5 tahun sih. Oh gitu. Berarti udah lumayan banget ya? Udah lumayan. Tapi Kak, ini kan kakak kan semuanya kan pada jadi ketua ya. Nah tapi sebelum itu pernah ada pengalaman nggak sih Kak jadi di organisasi tuh pernah jadi misalkan di divisi apa gitu sebelum jadi ketua sekarang? Pernah? Kalau saya sendiri, sebelum saya jadi ketua BEM itu, saya jadi anggota dari divisi minat bakat. Periodenya ketuanya Kak Derajat tahun 2022-2023. Di situ saya banyak mendapat pengalaman tentunya, dan saya juga di minat bakat juga punya wewenang menjadi ketua pelaksana dari setiap kegiatan lomba. Jadi itu membuat pengalaman saya. Keren banget. Kira-kira tuh di minat bakatnya tuh volley kah, basket kan? Aku kan secara teman-teman Mbak Okta ini kan dia kan tinggi ya teman-teman. Pastinya kita kepo gak sih? Sering volley ya? Emang iya? Oh iya, saya sebelumnya tuh atlet volley. Nasional. Jadi saya SMA itu bergelut di bidang atlet volley nasional, sudah juga internasional. Terus saya memutuskan untuk ke Jakarta kuliah di Stikes RSPD Gatot Subroto, dan saya mempunyai kebanggaan tersendiri bisa terpilih menjadi ketua BEM sampai sekarang menjabat ini. Keren banget ya. Artis tinggi ya? Iya, Bu, bagus Bu. Mungkin teman-teman semua yang bertemu dengan saya kaget ya untuk melihatnya gitu kan. Ya itu kan memang agak dengar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk yang lain mungkin dari Kalau saya pribadi, saya menjabat sebagai koordinator Rohis atau Rohani Islam di Hima S1 Keperawatan. Hima S1 Kebidanan. Hima S1 Kebidanan. Jadi sebelumnya saya di situ berrekan dengan Safia Zahra yang mungkin sekarang juga udah ngikut ke bagian koordinator di salah satu komisi di DPM. Dari situ juga kami mulai banyak pengalaman sih, karena itu mungkin pertama kalinya kita berorganisasi di kampus ya. Kalau untuk di luar kampus seperti di volunteer atau mungkin di
SD, SMP atau SD nggak ada mungkin, karena ada pramuka ya. Pramuka, betul. Di SMA mungkin udah pernah. Tapi kalau untuk kampus itu pertama kali di Rohis, dan mana kita memang nggak ada kakak tingkat yang untuk ngebantu di rohani Islamnya sendiri, dan itu sangat pengalaman baru banget buat kita. Oke. Kalau untuk kayak Gloria, Gempar dan juga Casey atau sama gitu? Perwakilan aja salah satu. Kalau saya pernah sama kayak Jija, cuma saya bedanya di Rohkris, Jija Rohis. Jadi oke. saya juga PIC dari Rohkris waktu jabat angkatannya Kadiklat. Oke. Ditemani oleh teman saya Cindy juga. Oh, sini namanya sama ya? Iya benar. Tapi bukan sini nih kan? Beda ya. Oke. Kak, tadi kan kakak juga menyebutkan ya selain selain pengalaman gitu kan, pasti kan banyak manfaatnya juga ya untuk masuk organisasi. Nah, boleh dari Kak Gempar atau Kak Casey boleh menyebutkan manfaat apa saja sih yang didapatkan setelah mengikuti organisasi? Oke. Dari Casey dulu aja. Oke, aku yang jawab ya. Manfaat ya yang didapatin dari aku pribadi, ngerasa semenjak ikut Ormawa ini organisasi, yang pertama public speaking pasti dapat banget dimanapun kita berorganisasi, karena mungkin sebelumnya aku udah pernah ngomong di depan banyak orang tapi nggak selancar sekarang gitu ya. Nah, setelah ikut organisasi di kampus ini, karena emang ikut kegiatan yang berbagai macam di kampus ataupun kita juga pernah kegiatan di luar kampus, itu benar-benar ngebantu banget untuk kepercayaan diri kita untuk public speaking. Betul. Oke. Itu sih salah satunya. Oke, kalau Kalau untuk Mungkin dari saya, yang pertama itu kita bisa belajar untuk mengatur diri sendiri dan orang lain. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga belajar disiplin waktu. Kita bisa manage waktu untuk Ormawa di mana, untuk belajar kita kuliah di mana gitu. Terus yang terakhir, kita dapat relasi. Relasi dalam artian ke eksternal maupun internal, kita dapat teman yang banyak. Terus kita yang eksternal, kita bisa berkomunikasi dengan sponsor atau dengan teman-teman dari Ormawa yang lain dari kuliah. Oh, berarti masuk organisasi itu berarti kita bisa membentuk karakter diri kita sendiri Betul, ya? betul sekali. Tapi sebelum untuk mengatur orang lain, Kak Gempar nih bisa kayak udah bisa mengatur diri sendiri kah? Atau kayak emang udah lumayan kayak gitu? Kalau dari diri sendiri sih kayaknya ya 11 ya gitulah, masih belajar lah. 50-50 ya, 50-50, iya. Keren. Tapi untuk Kak Gempar relasinya udah internal maupun eksternal udah. Ditanya ya. Bagus, duta. Ya, Data kampus atau gimana nih? Genre apa Duta jelaskan? genre Ih, 2024. Oke, guys, bilang dong ke teman-teman yang ada di rumah, apa tuh data apa tuh? Teman-teman teman-teman, Duta Genre itu sebuah organisasi atau forum yang bekerja sama dengan BKKBN dan PPAPP. Dia itu berprogram untuk ke masyarakat dari ibu hamil, terus remaja maupun balita gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau mengikuti atau join ke Duta Genre 2025, mungkin nanti bisa hubungi saya atau nanti saya bisa menginformasikan dari Ormawa. Nomornya di mana, Kak? Coba Sini. nomornya di mana, atau ada link ini atau gimana? Atau Instagramnya Ini gimana? juga. Bisa. Jadi followers mereka. Instagram aja ya. Gimana? Ya, @MR. Ini. Oke, Kak. Ya silakan sini. Ya, jadi kan tadi juga sudah menjelaskan tentang relasi ya, Kak. Itu kan juga relasinya kan lumayan ya, dari internal ada, dari eksternal ada gitu. Cuma kan kita kan memang kalau misalnya ketemu sama kakak kan nih dari kebidanan, dari keperawatan kan gampang ya nyatunya, maksudnya tuh ngobrol gitu kan. Cuma untuk mempertahankan si relasi ini sendiri tuh gimana, Kak? Ada cara-caranya nggak sih? Kalau untuk mempertahankan relasi, menurut saya mungkin komunikasi yang paling utama. Karena komunikasi sendiri itu bisa membangun bonding di antara personal orang lain dengan orang tersebut. Jadi dengan komunikasi itu sih yang mempererat relasi kita. Kayak misalnya contohnya mungkin saya dengan Okta. Mungkin kalau kita tidak mempererat komunikasi, kita nggak akan dekat. Kita awal dekat itu karena kepilih aja ya jadi ketua.
Kalau nggak ke Violi, kayaknya iya, iya. jadi gak deket ya mungkin. Nah, kalau misalnya kita nggak bangun komunikasi itu di luar kegiatan, pasti kita ketemunya di saat kegiatan doang, yang mana ujung-ujungnya pada saat kegiatan kita harus adaptasi baru lagi karena asing ya. Iya. Nah, untuk itu mungkin paling utama dari saya sih komunikasi, tapi nggak tahu ya dari rekan-rekan lainnya sih mungkin. Boleh ada tambahan lain Kak? Mungkin untuk kita kan banyak program buat masing-masing ormawa juga dan gabungan. Nah, di situ juga kita bisa bertemu dan berkumpul. Dari situ bisa mempererat atau memperlihatkan nih karakteristik atau karakter dari teman-teman yang lain. Jadi kita bisa melihat sendiri. Dan di situ kita bisa menilai, oh teman kita tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi di situ juga kita bisa ya mengidentifikasi sifat dari teman-teman juga, dan di situ juga kita bisa mengadakan kalau misalkan sebelum kegiatan tuh biasanya kita monitoring rapat juga kan bisa di offline atau online. Nah di situ kita juga bisa berkomunikasi dengan seluruh ormawa gitu, nggak cuma dari BEM, dari Hima juga. Nah di situ juga kita bisa membangun juga yang disebut juga bonding gitu. Jadi rekan-rekan yang lain juga ketemu juga jadi say hi, jadi nggak apatis gitu kan. Jadi sudah mengenal satu sama lain di situ. Kalau dari saya sih begitu. Mungkin dari rekan yang lain tahu. Oke sih nih mikir. Jadi jangan sampai komunikasi itu putus ya Kak? Iya. Ternyata komunikasi sangatlah Penting Sangat ya. dalam hubungan maupun organisasi. Kayaknya lihat-lihat nih Kak Gempar kayaknya kalau soal komunikasi kayaknya senyum mulu ya. Mungkin sudah terbiasa. Komunikasi dengan Budin. Oke, berarti berarti satunya tuh kuncinya tuh cuman komunikasi, karena kalau misalkan gak ada komunikasi teman-teman, berarti itu sangatlah nanti jadinya takutnya miskom ya. Nah terus pasti kan kalau misalkan komunikasi, pasti kan ada aja orang yang susah dihubungin gitu kan, Iya, maksudnya. benar. Nah itu tuh bagaimana caranya kalian tuh kayak mengidentifikasi kayak untuk komunikasi untuk kayak ke teman-teman atau kayak yang lainnya gitu. Kayaknya itu cocok untuk Gempar ya. Yang agak sulit dihubungi coba sama Kak. Iya. Oke, sebelum kita komunikasi sama orang yang tidak bisa dihubungi dari telepon, Oh gitu. nah itu sebelum kita lihat orangnya itu kita harus cari tahu dulu nih kesibukannya dia apa, ya kan? Atau dia lagi Sedang ada di masalah mana? dan sedang di mana gitu teman-teman. Nah sebelum kita ngehubungin itu kita harus tahu dulu seperti kayak gitu. Kalau kayak saya lanjutin aja kali ya. Iya, boleh, Kak. Jadi kalau saya, pengalaman saya karena anggota saya ada beberapa yang susah dihubungin saat kita mengadakan proker ataupun rapat. Jadi saya itu harus melihat dulu nih anak pertama masuk gak ke kampus. Kalau kan karena kita kan setiap harinya selalu weekdays tuh ke kampus kan. Iya, betul. Nah kalau misalnya dia ke kampus, saya ditemenin oleh wakil saya atau sekre saya untuk ke beliau ini, ke dia. Terus kita tanya kenapa, terus kalau misalnya dia bilang dia ada masalah dan segala macam, mungkin kalau masalahnya ringan bisa diceritakan ke kami agar kita tuh punya solusi ya, biar agar proker maupun rapat yang harusnya ada dia bisa berjalan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Casey, Bokta atau Ziza? Oke, mungkin aku mau nambahin dikit ya buat masalah teman-teman yang susah dihubungin. Mungkin pertama benar kata Gempar, lihat dulu kesibukan dia apa, tanyain dulu kayak kategori dia tuh punya masalah apa, sama yang ketiga mungkin solusi dari dia ini masih mau bisa untuk mengikuti organisasi kita atau enggak, atau mungkin kalau memang dia nggak bisa, kita punya implementasi akhir lah yang bisa kita lakukan buat dia, apakah dia tetap lanjut di organisasi kita atau enggak. Mungkin itu juga kalau dia nggak bisa lanjut, kita masalahnya akan naik juga ke dosen untuk kita rapatkan lagi anak ini maunya bagaimana. Jadi sebenarnya Karena di kita juga ada namanya apa? Ada RT ya. Jadi itu peraturan dari masing-masing ormawa tuh ada. Jadi nggak bisa semena-mena kalau udah berkomitmen dari awal jadi anggota ormawa ataupun menjabat ketua atau wakil atau badan pengurus harian itu, mereka itu sudah mengikuti prosedur dari ADART itu. Jadi kalau misalkan mereka melanggar, nah di situ ada undang-undangnya, ada tulisannya. Kalau
nggak datang misalkan ke rapat berapa kali, ataupun mereka tidak ada komitmen gitu, atau mengundurkan diri mungkin dari stikers. Nah itu mungkin ada solusinya dari situ. Oke, jadi sebenarnya komitmen ya Kak, Iya. karena kan ya mau sesibuk apapun kita, kalau emang kita udah komitmen sama satu hal itu pasti bakal diprioritaskan lah begitu Iya, ya Kak. betul. Kayak pasti kan kakak-kakak sekalian ini kan jadi ketua pasti udah ketemu sama modelan anggota yang segala macamnya ya. Masya Itu kan Masya Allah banget ya, ada yang tadi susah dihubungin, terus juga ada yang mungkin berpotensi juga melanjutkan jabatannya mungkin ya. Nah itu bagaimana kakak-kakak ini bisa mengidentifikasi dari si mahasiswa yang berpotensi ini? Seperti apa kira-kira ciri-cirinya gitu? Kalau saya sendiri, karena saya banyak menaungi kegiatan dari kampus ini, jadi saya tuh melihat satu persatu yang saya pilih, terutama jadi ketua pelaksana kegiatan besar seperti Disnatalis, PKKMB, Belnek, dan semacam lomba lainnya. Itu saya melihat nih bagaimana seseorang ini memimpin suatu kegiatan acara satu ini tuh, apakah dia komitmen atau apatis gitu. Nah dari situ saya pasti punya penilaian sendiri terhadap anggota saya yang saya pilih untuk menjadi ketua maupun jadi anggota dari acara tersebut. Jadi saya percaya ke mereka kalau mereka tuh mau bekerja sama dan bekerja sepenuh hati itu wajib ya. Jadi kalau kita milih tapi kerjanya tuh nggak sesuai hati atau karena paksaan, itu juga bisa menghambat suatu kegiatan tersebut. Jadi mereka itu pasti ada alasan aja, nggak datang lah alasannya, atau ada alasan lain, nanti bisa juga diganti anggota lain. Jadi melihatnya dari situ sih, dari kegiatan-kegiatan ini mana yang mumpuni untuk melanjutkan saya mungkin jadi ketua BEM. Nah di situ saya akan memilih dari orang-orang tersebut gitu, karena saya sudah percaya dan saya sudah melihat kinerja mereka gitu. Yang lain? Pendapat yang lain nggak? Mungkin sama ya dengan Okta. Jadi yang pertama itu tentu mengidentifikasi anggotanya dulu. Dari banyak anggota pasti kita memperhatikan salah satu anggotanya. Nggak mungkin kita nggak ada yang kita perhatiin sama sekali. Nah itu juga saat kita memberikan tanggung jawab, usahakan semua mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi walaupun misalnya kita memberikan tanggung jawab pada Gloria, misalnya Gloria anggota saya. Nah ketika saya memberi tanggung jawab pada Gloria, di mana Gloria itu komitmen. Nah untuk kesempatan selanjutnya jangan diberikan ke Gloria lagi, tapi kita coba ke anggota yang lain. Mungkin anggota yang lain tersebut itu juga memiliki potensi yang sama atau mungkin lebih. Nah apabila memang anggota lain itu ternyata dia tidak terlalu komitmen di acara tersebut, bisa kita berikan lagi tanggung jawab yang lain. Jadi jangan hanya melihat orang lain itu hanya dari satu kali penglihatan aja. Tentunya kita juga harus memberikan kesempatan. Terlebih kan ini untuk calon ketua ya. Jangan sampai karena satu kali penglihatan itu akan menyebabkan di kemudian harinya. Oke. Tapi dalam menjalankan proker tadi ya, misalkan kakak pilih orang ini untuk melanjutkan proker atau dipilih untuk jadi misalkan ketua Disnatalis begitu. Nah, itu kira-kira ada bimbingannya terlebih dahulu nggak sih Kak, atau learning by doing aja gitu? Kalau dari saya sendiri pasti saya bimbing ya. Mungkin yang saya pilih itu awalnya bukan dari BEM, atau mungkin dia nggak pernah ikut organisasi. Jadi mereka belajar juga di situ. Mungkin saya kan punya beberapa arsip ya, mungkin kayak cara proposalnya atau LPG-nya nanti saya bimbing seperti ini, terus cara membuat rundown acara bagaimana, terus monitoring rapat ke anggota seperti apa. Jadi mereka juga dengan saya itu tetap komunikasi walaupun dia ketuanya gitu. Jadi saya tetap monitor mereka semua itu. Jadi apapun hasil yang mereka capai itu tetap harus monitor ke saya, karena saya terutama itu sebagai penanggung jawab seluruh acara gitu. Seperti itu. Berarti semuanya yang tadi yang sudah Mbak Okta katakan, berarti itu Mbak Okta membimbing teman-teman terlebih dahulu kan, supaya mereka bisa menjadi kayak lebih bisa dulu, terus untuk lebih terarah. Iya. Nah pastinya kan ada kayak benefitnya gitu gak sih, kayak misalkan udah masuk organisasi nih, pasti kan nggak mungkin kalau misalkan nggak ada benefitnya gitu kan. Yang sudah tadi yang dikatakan sama Casey, mungkin bisa jadi kayak public speaking yang jadi bagus gitu. Terus mungkin yang selain itu mungkin ada lagi, atau Mungkin kayak ya, insight lain untuk teman-teman yang mungkin mau yang mau join. Mungkin keuntungan untuk organisasi itu banyak ya, untuk diri sendiri apalagi.
Karena kita di sini kan sebagai pemimpin, jadi di situ kita dibentuk jiwa karakteristik pemimpin. Kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain, apalagi kampus. Tentunya kita berkorban juga atas waktu, dan juga kita punya manajemen diri sendiri dan waktu, membagi jadwal kuliah, tugas kuliah, terus tugas dari organisasi. Itu juga kita secara nggak langsung kita tuh belajar di sini untuk dunia kerja. Jadi untuk melatih kita disiplin untuk dunia kerja itu berawal dari organisasi kalau saya, dan saya juga jadi mempunyai kepercayaan diri itu jadi meningkat gitu. Contohnya seperti ini, jadi saya bisa berbicara dan bisa memberikan motivasi untuk anggota-anggota saya mungkin, dan bisa memberikan pengalaman yang saya dapat. Waktu itu kan saya juga sama Aziza berkesempatan mengikuti kegiatan LLDT di LKMMTM ya. Nah, di situ juga banyak pengalaman yang kita dapat, bagaimana membangun relasi, bagaimana kita membuat kegiatan perencanaan ya kan, perencanaan untuk kegiatan di kampus, dan juga paling penting yaitu leadership dari seorang pemimpin itu atas tanggung jawab dan komitmen dari awal menjabat. Berarti manfaatnya tuh benar-benar sangat banyak ya. Selain juga public speakingnya bagus, terus juga berarti dia bisa membangun karakter diri kita sendiri gitu ya. Nah, pastinya kan di Hima, terus di BEM, terus dan juga DPM kan pasti kan ada, maksudnya sudah banyak proker yang dikerjakan kan, apalagi sudah menjabat 1,5 tahun lebih ya. Nah, baru mau ya teman-teman, maaf. Bulan ini setahun lah ya. Iya. Berarti udah lumayan lah ya. Kan pasti banyak banget proker yang udah dijalankan kan. Nah, dari teman-teman sendiri nih, contoh proker apa sih kalian yang bermanfaat yang bagi sekitar gitu? Salah satu ya tentunya itu pengabdian masyarakat ya, karena selain dari kampus itu punya manfaat banyak, kita juga bermanfaat untuk orang lain. Contohnya pengabdian masyarakat waktu kegiatan Disnatalis itu kita ke panti asuhan, ke panti jompo, atau ada hari anak juga, terus kita ada donor darah. Di situ kan kita bisa membantu masyarakat ya, mengenalkan juga kampus kita juga. Terus habis itu kita bisa mengedukasi, kayak Cindy waktu itu kan berkesempatan ya kan di waktu Disnatalis bagaimana mengedukasi lansia ya waktu itu lansia. Dan itu juga berpengaruh terhadap instansi kita gitu. Jadi instansi kita tuh punya kepercayaan dan kepercayaan kepada masyarakat gitu, bahwa mahasiswa di sini tuh mumpuni untuk memberikan yang terbaik gitu. Apalagi kita di dunia kesehatan kan gitu. Kalau yang lain mungkin kegiatan dari Hima mungkin untuk lebih banyak di Hima dan BEM sih ya. Ya, untuk Karena kegiatan. kalau DPM sendiri. Kalau DPM kayaknya cuma memantau doang ya, memantau jalan. Iya betul. Dia intelnya dari kita gitu. Agak serem ya teman-teman DPM itu. Berarti kalau untuk dari BEM sendiri mereka kayak bansos. Berarti BEM udah banyak ya. Dan kalau untuk Hima mungkin dari Hima Deka atau Hima Skep. Mungkin perwakilan aja kali ya. Boleh. Yang prokernya paling banyak. Siap. Boleh. Siapa nih antara kali ya. Om Pimpa coba. Nah, ini juga kan kita baru ya podcast ini. Baru. Di podcast itu kan bermanfaat kan. Betul. Sharing gitu kan. Iya. Untuk mahasiswa maupun dosen atau alumni itu kan juga bermanfaat ke kampus. Nah, itu salah satunya. Betul banget. Mungkin kalau dari Hima ada karya inovasi mungkin bermanfaat. Iya. Dari Hima Sabi. Kalau karya inovasi kayak lomba mungkin ya, tapi itu lomba poster sih waktu itu kami adakan di Hari Diabetes Nasional, tapi hanya untuk mahasiswa stikes saja. Kalau nggak salah juga ngadain ini kan Kak, lomba inovasi yang bidan itu loh, yang sama Bujo waktu itu. Oh di iya, aula. benar-benar. Itu juga manfaatnya juga kita bisa memilih. Nambah pengetahuan juga sih itu, karena di sana kita juga nemuin banyak produk yang baru ya, yang sebelumnya nggak ada, yang dibikin sama anak bidan. Itu kan emang keren-keren banget sih. Saya akuin juga itu kreatif banget anak bidan itu produknya, dan itu benar-benar nambah pengetahuan. Mungkin yang beda prodi, jadi kita tahu nih di bidan nih ada banyak kreativitas juga. Itu sebenarnya bukan produk aja waktu di inovasinya Bujo ya itu, tapi kita juga belajar di situ. Kayak contohnya tuh farmakologi di tingkat 1 ya. Waktu itu tingkatnya Cindy juga. Itu tuh banyak kita belajar farmakologi tuh kayak gimana, terus perjalanan obat dari mulut hingga ke keluar lagi
sistem pencernaannya tuh seperti apa, seperti itu. Iya, jadi nggak cuma produk aja ya Kak, tapi kita juga namanya tingkat 1 kan waktu itu juga belum, pengetahuannya belum sebanyak itu, jadi kita diarahkannya untuk membuat ini apa ya namanya, properti belajar aja gitu buat memudahkan iya media pembelajaran, jadi biar memudahkan untuk kita paham pemahamannya seperti itu. Oke, kalian ada yang Berarti semuanya baik manfaat ya sini ya. Sama ini satu lagi ada program terbaru dari BEM Minat Bakat ya, untuk Disnatalis tuh nanti kita ada fun run 5K ya kan, baru banget. Bisa jaga kesehatan kan buat kita semua, jangan lupa ikut ya rekan-rekan dari mahasiswa internal Stikes, kita juga mengundang dari pihak eksternal juga. Tunggu aja untuk tanggalnya. Masih kita rancang nggak sih? Langsung promosi ya, video kali promosi. Gak itu bagus ya guys. Oke, Kak, kan udah banyak ya program-program yang udah terjalani gitu ya. Itu dari bansos tadi, terus juga mengedukasi, penyuluhan kayak gitu kan bermanfaat sekali ya untuk orang-orang sekitar gitu. Nah, apa program nih yang udah dijalanin tuh yang menurut Kakak tuh paling berkesan gitu untuk dijalaninya gitu? Kalau paling berkesan sih, saya pasti kan pihak eksternal dong, keluar gitu kan, keluar kampus. Itu paling berkesan tuh waktu benchmarking, studi banding. Oh, benchmarking. Waktu sama UI. Kan. Iya betul. Itu kita bener-bener kayak punya teman baru tentunya, dan juga mendapat ilmu gitu kan. Jadi kita bisa mengcompare gitu organisasi mahasiswa dari Stikes RSPAD kepada dari keperawatan FIK dari UI. Nah, di situ menurut saya tuh pengalaman yang luar biasa juga kan. Di situ mereka juga keren-keren juga. Kita juga nggak kalah keren juga tentunya. Asik. Belajar dari mereka gitu kan. Apalagi bangga. Tapi kan dari situ juga kan kita istilahnya punya punya program baru loh dari organisasi kita loh. Pertama kali studi banding ya kan. Itu pengalaman berkesan sih kalau menurut saya. Mungkin teman-teman dari kegiatan kampus yang paling berkesan apa lagi? Paling berkesan ya? Kalau menurut saya sih dari mungkin enggak, yang kemarin tentang hipertensi. Jadi itu ada satu kegiatan edukasi dan sosialisasi, targetnya itu untuk lansia. Nah, di sana kita edukasi dan sosialisasi tentang topiknya waktu itu hipertensi. Nah, karena itu pertama kalinya juga dari Hima D3 untuk turun ke lapangan dan langsung bertemu sama lansia yang benar-benar excitednya tuh beda sama kita ketemu anak-anak. Bener. Mereka mungkin sebenarnya udah tahu tentang topiknya, tapi mungkin mereka nggak tahu tentang detail-detailnya seperti apa. Nah, itu yang berkesan banget sih, interaksi langsung sama para lansianya itu. Mungkin ada lagi teman dari Kak Gempar atau Kak Gloria? Sudah. Cukup. sudah sangat cukup menjelaskan ya. Sudah baik Karena sekali. kita semua bangga dengan proker-proker kita. Karena kita juga walaupun proker, misalnya kayak ini proker dia, tapi nggak dia doang yang kerja kan. Kita selalu kerja bareng-bareng, jadi apapun hasilnya kita semua juga Ikut berpartisipasi. Betul. Berarti semuanya ikut merasakan ya. Jadi yang belum pernah ikut wajib ikut. Nah, wajib ikut ini tips-tipsnya ada nggak Kak untuk teman-teman yang belum ikut organisasi? Pasti kan kalian kan pas masuk sini nggak yang langsung masuk dong. Pasti kan ada tips and triknya gitu. Paling ini ya, percaya diri dulu. Karena sebenarnya satu itu percaya diri. Ketika kamu misalnya mempunyai potensi di public speaking, terus kamu mempunyai potensi buat manajemen waktu, buat manajemen diri, tapi kamu nggak punya percaya diri, kayak misalnya aku takut nih buat daftar jadi ketua BEM. Takutnya saingannya gini, takutnya teman-teman aku nggak ada yang milih, takutnya negatif. Ya, pokoknya jangan pernah takut buat maju sih itu. Kalau kamu stuck di tempat kamu nggak akan bisa maju ke tempat lain. Kayak misalnya awal pun kami ngerasa takut ya buat ngajuin diri atau mungkin ada yang dipilih, salah satunya Gempar dipilih ya, mungkin ditunjuk karena memang tidak ada yang mengajukan diri di PS1. Karena apa? Karena rasa takut itu sudah tahu, mungkin rasa nggak percaya dirinya, kayak takut nggak dipilih atau mungkin malah takut mempermalukan diri sendiri. Megang tanggung jawab besar sih intinya. Tuh, jadi yang pertama sih jangan takut buat percaya diri, terus tingkatin lagi. Pokoknya kalau terkait tingkat apa ya, di saat kamu ngerasa diri kamu pantas untuk menjadi ketua atau itu, kamu gak usah takut karena kamu gak punya public speaking.
Karena mungkin ada beberapa dari anak organisasi yang mungkin mengalami anxiety juga, pasti ada. Introvert. Anxiety itu bukan berarti dia panic attack di tempat langsung dadakan gitu. Iya, betul. Jadi anxiety itu kan juga punya tingkatannya ya. Mungkin ada juga yang ngalamin ngerasa panas dingin, terus kaki gemeter, terus mata berkunang-kunang di saat dia lagi berbicara. Betul. Tampak orang lain tuh tahu, hanya dia yang tahu. Nah, dia ngatasinnya itu kenapa? Karena mengikuti organisasi tersebut. Mungkin salah satunya ada beberapa teman-teman kita yang ngalamin itu, tapi kita nggak tahu. Dan berarti yang paling penting tuh percaya diri gitu ya. Dan kalau misalkan nggak ada percaya diri, ya kita nggak akan bisa untuk maju gitu kan. Dan pasti kita akan stuck di situ terus kan. Keluar dari zona nyaman ya. Nah iya, itu betul banget. Dan ingin mencoba orangnya juga, ingin Mengeksplor tahu, lah ya. mengeksplor Betul. diri, ingin tahu. Karena kalau misalkan mereka stuck di tempat dan posisi ternyaman dia hanya sebagai itu aja gitu dari masa SMA gitu, nggak memperluas lagi jejaring ataupun pengalaman gitu, di situ juga kayak kurang bermanfaat gitu bagi orang banyak. Karena kan kita juga di kampus itu juga berlatih untuk ke dunia kerja ya, jadi otomatis kita juga kan banyak memperlukan akan hal-hal menuju kedewasaan gitu kan. Otomatis kan kita tuh harus keluar gitu dari zona nyaman juga yang dibilang sama Ziza, tentunya dengan pilihan-pilihan yang sebelumnya belum terjadi di diri kita gitu. Dan kayak saya dulu kan atlet, nggak ada pikiran gitu jadi ketua BEM gitu kan. Tapi berjalannya waktu gitu kan, jadi berjalannya waktu ya sudah, mungkin memang saya juga tertarik ya kan, banyak belajar juga dari organisasi gitu. Jawabannya juga cocok sih sama podcast Kak Cinta kemarin ya. Iya, Kak. Jadi betul. Kak Cinta Ada tuh, kaitannya ya. betul, jadi tuh kita nggak boleh nyaman aja gitu di zona yang kita sekarang gitu, harus berani coba gitu kan. Nah itu kan yang tadi kakak sebutin kan tantangan sebelum masuk organisasi kan seperti apa ya Kak. Nah pas kakak udah masuk ke organisasi, sudah menjabat jadi ketua tuh ada tantangan tersendirinya nggak sih? Pasti kan ada hambatannya tersendiri, apalagi betul. kan kayak misalkan pelajaran, terus juga ormawa. Nah itu cara mengatasi kalian sebagai pemimpin ormawa tuh gimana gitu? Tentu kalau tantangan pasti ada ya, masing-masingnya juga pasti ada. Tapi kalau saya pribadi mungkin karena saya ngejabatnya di sini di DPM yang mana gabungan ya dari masing-masing prodi, pasti pada ngirim orangnya. Nah tantangan di saya sih mungkin di komunikasi, di adaptasinya itu, yang mana mungkin saya nggak kenal sama sekali sama anak ini, terus tiba-tiba dia daftar menjadi anggota DPM, terus saya bertanya-tanya ini gimana cara memulai untuk berbicaranya, karena saya pribadi mungkin bukan tipe orang yang bagus di dalam public speaking. Jadi public speaking itu bagus ya karena diasah melalui organisasi sendiri. Nah itu sih tantangannya di pertama komunikasi. Terus yang kedua itu di pelajaran. Apalagi kita ketahui ya kalau Stikes itu memiliki jadwalnya itu yang padat terkait pelajaran. Dari pagi sampai sore. Bahkan kadang udah jam sore pun masih ada mata kuliah. Sedangkan di jam tersebut kita memiliki agenda gladi ya, misalnya gladi, dan itu benar-benar bentrok banget. Yang mana terkadang ketua harus datang, terus sedangkan kita di sini juga memiliki tugas kelompok yang sangat membutuhkan kita. Itu benar-benar ya, itu benar-benar tantangan buat di kanan kiri kita. Kalau saya sih tantangannya semenjak jadi ketua BEM itu merancang sebuah kegiatan gitu. Jadi kan nggak mungkin kita vakum dalam 1 bulan, pasti harus berjalan kegiatan. Nah di situ tantangan saya tuh bagaimana caranya membuat program yang menarik gitu untuk mahasiswa. Jadi buat interest untuk mahasiswa bergabung gitu, mendukung kegiatan dari Ormawa ini gitu. Jadi per bulan gitu, semuanya tuh bukan per bulan juga, per hari juga saya harus punya tanggung jawab besar gitu atas kampus. Apalagi kan saya berkomunikasi dengan kemahasiswaan, dan itu kan punya tuntutan dari kampus untuk mahasiswa gitu, untuk bisa kita tuh jangan di internal aja gitu, kita harus mengeksplor, keluar gitu, kampus kita tuh biar dikenal gitu. Jadi tantangannya juga dari saya juga sampai sekarang itu pihak eksternal sih, terutama sponsor-sponsor, apalagi nanti kita ada acara besar. Nah di situ itu merupakan tantangan saya, bisa nggak memberi gebrakan baru gitu dari tahun yang sebelumnya ke tahun ini gitu, apakah ada perbedaan gitu. Jadi memang tantangan itu
selalu ada ya kan di setiap organisasi itu gitu. Mungkin ada tambahan dari Casey atau Gloria atau Gempar? Tantangan, kalau dari aku sih ya tantangan, aku kan dari prodi D3 ya, yang mana waktu belajar kita juga lebih singkat dibanding dari sarjana, cuma 3 tahun kita di sini. Itu benar-benar kejar-kejaran banget, dimana harus kelas teori, praktek, lab, sama ikut organisasi ini. Kalau dari aku sih mungkin misalnya aku punya jadwal dari jam 7 sampai jam 2 itu praktek di rumah sakit, terus setelah dari jam 2 itu harus ikut organisasi. Nah, itu aku harus manage banget, pertama tenaga sama mood. Betul. Karena kalau udah nggak, tenaga masih ada tapi mood udah nggak ada. Itu udah bisa mengacaukan semuanya Nah, itu. Betul. Yang udah aku susun to-do list dari pagi itu bisa nggak ada yang kekerjain semua. Jadi yang penting mungkin tantangannya ngejaga tenaga sama mood ya, itu yang paling penting banget. Betul. Apalagi mood cewek kan kayak Nah, kayak Mood swing ya. iya mood swing. jadwal padat, deadline banyak, nah itu harus Banyak dijaga tugas. banget ya. Iya. Jadi harus bisa ngontrol diri juga ya, Kak. Betul. Self control itu mungkin itu tantangan terbesar. Karena selain tantangan dari luar, tantangan dari diri dulu nih yang harus dihadapin kan. Nah, self control kita dulu nih kayak gimana, udah bener atau belum gitu. Dan itu self control sangat bagus karena kita anak kesehatan, yang mana di saat kita harus menghadapi pasien, terus kita memiliki mood yang jelek, gimana caranya kita harus senyum ke pasien tersebut. Itu salah satunya yang mungkin sangat berpengaruh buat di pengalaman kerja kita ya nanti. Benar. Dari organisasi. Mungkin ada tambahan dari Kak Gempar atau Kak Gloria? Iya nih, senyum-senyum aja. Iya. Mungkin senyum mulu nih kayaknya. Mungkin kalau tantangan di kebidanan ya, aku karena anggota aku cewek semua, jadi moodnya berbagai macam juga. Tantangannya sangat besar ya. Iya, besar banget daripada Gempar. Ngurus ini. Oh. Nasib ya. Itu bener-bener ya ampun, Masya Allah banget. Masya Allah. Ngajaknya ya. Iya, soalnya kadang aku juga bukan cuma harus bisa ngontrol mood aku, kadang aku juga harus bisa ngontrol mood teman-teman aku supaya dia tidak apa ya, ibaratnya tidak bad mood sebelum rapat atau ngadain proker gitu. Karena kita butuh pemikirannya dia nih gimana gitu. Kalau dia udah bad mood duluan, kita tuh jangankan dia, kita juga nggak bisa mikir gitu. Harus meluangkan ide apa seperti itu tantangannya sih. Berarti masuk organisasi pun juga harus memikirkan perasaan orang lain ya. Iya, betul. Kerjasamanya harus erat banget ya, Kak, ya. betul sangat Apalagi kalau penting. ada masalah Konflik internal, ya. konflik Konflik. anggota, Iya. itu juga Itu harus- gimana tuh cara tantangan misalkan ya, misalkan kayak Jija sama Mbak Okta, misalkan konflik nih, itu kan pasti kan suatu tantangan yang amat sangat besar kan. Nah itu gimana caranya tuh? Kalau pertama pasti komunikasi. Kita kan saling terbuka dan Kayaknya pernah ya, Kak? Senyum mulu itu ya. Iya. sampai sejauh ini nggak pernah ya. Iya, enggak deh. Mungkin bukan musuhan atau apa, mungkin kita beda pendapat aja. Iya, gitu iya, kan. Itu sering sih, itu Iya, sering. iya, Betul, iya. betul. Terus kita ya kita harus caranya ya jangan ego ketemu ego dong, harus Iya. saling ya kan. Jadi harus ada yang mengalah juga, jadi harus saling mengerti gitu. Dan juga kita introspeksi, sama-sama introspeksi diri. Nih kita ada kendala tuh di saya atau di jijahnya gitu. Jadi kalau misalkan saya yang salah ya saya pasti kasih alasan gitu. Kenapa saya bisa pendapat ini? Nanti win-win solutionnya gimana? Nanti dari jijah juga pasti mengerti dong. Karena kita kan bersatu visi kan ya untuk organisasi ini. Apalagi kita kan menaungi seluruh ini ya prodi ya. Jadi kan itu merupakan tantangan juga bagaimana kita mengesampingkan ego kita untuk orang banyak gitu. Kalau dari saya. Ya, benar. Itu sih komunikasi sama mungkin di saat kita memiliki masalah, misalnya saya dengan Cindy, ya selesaikan saya dengan Cindy. Face to Jangan face. Orang lain ke diselesaikan, bawah-bawah. iya, jangan membawa orang lain ke dalam masalah tersebut karena orang lain tersebut mungkin tidak mengetahui masalahnya. Betul. Dia hanya memihak ke orang yang bercerita. Betul. Mungkin Cindy yang bercerita jadi dia memihak di Cindy. Dan itu justru malah menambah masalah menurut Iya. saya. Jadi usahakan apapun masalahnya selesaikan secara internal saja. Betul. Dan juga kalau misalkan masalah bukan dari organisasi, munculnya tuh jangan dibawa ke organisasi. Yaps, itu sih. Nanti itu merusak mood semua dari anggota yang bekerja gitu. Betul. Jadi awalnya kita senang gitu kan dengan acara ini, kemudian ada satu orang atau oknum lain gitu yang Jadinya ikut kesal sendiri ya. kesal sendiri. Jadi kayak
gak tenang gitu, kayak tiba-tiba jadi dingin gitu kan, jadi sama-sama apatis atau apa. Nah di situ harus mengesampingkan itu lagi, mengesampingkan ego, dan juga kita harus memprioritaskan kegiatan tersebut demi kampus gitu. Jadi sebenarnya si Ormawa ini juga sebenarnya dari proker-prokernya yang berjalan tuh juga berpengaruh pada anggota sendiri itu ya. Kalau misalkan anggotanya aja susah, gimana prokernya mau jalan gitu ya. Betul. Jadi ya itu, kita kan sebagai ketua juga mengkoordinasi untuk anggota ya, bagaimana berjalan. Gak mungkin ketua sendiri yang bekerja gitu kan. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik dan juga bonding. Gak mungkin kita komunikasi aja, karena kalau kita asal kasih arahan tapi orang itu nggak trust sama kita atau orang itu punya masalah sama kita, mungkin orang itu nggak bakal menjalankan arahan dari kita. Betul. Jadi kita juga sama orang ini juga pandai-pandai dekat gitu kan, terbuka lah gitu. Jangan memunculkan personal branding kita tuh yang nggak baik gitu sama orang tersebut. Jadi kan orang tersebut ada canggung gitu dengan kita gitu. Itu sebenarnya organisasi itu bisa diibaratkan sebagai anggota tubuh kita sih. Jadi kepala itu mungkin bisa disebut sebagai ketuanya, tangan, badan, dan kaki itu bisa disebut sebagai anggotanya. Dimana nggak mungkin kaki itu berjalan tanpa arahan dari ketuanya. Yang gak make sense kalau misalnya kaki jalan tanpa arahan dari kepala. Kakinya buntung, kaki buntung pun nggak bisa jalan. Nah itu anggota nggak akan mungkin jalan ketika nggak ada ketuanya, dan ketua mungkin nggak bisa melakukan hal tersebut tanpa anggotanya. Jadi buat anggota atau mungkin ketua, kalian jangan terlalu egois. Kayak misalnya ketua mikir lu tanpa gue nggak bisa apa-apa, dan anggota mikir lu tanpa gue juga nggak bakal jalan prokernya. Ya kita nggak bakal kejalan semua proker kita kalau kita nggak bekerja sama. Fungsi dari organisasi sih itu Kerjasama teamwork. Iya betul. Jadi dari segala kekurangan ya mungkin yang ada di Ormawa ini, harapan kakak nih untuk sisa-sisa terakhir menjabat ini atau mungkin di periode selanjutnya gitu, harapan untuk Ormawa ini seperti apa kak? Kak Gempar dari tadi kayak senyum-senyum mulu. Kita harus mendengar suara. Iya, kita harus mendengar suara. Iya, betul. Tunjukkan kalimatnya. Untuk tips Harapan. Apalagi dari Hima S1 ini Iya, sejarah menyalonkan ya. Iya, Itu gimana ceritanya tuh Hima S1 nggak ada? Mungkin harapan dari Sarsi. Untuk harapan kedepannya untuk Hima S1 supaya ada yang mencalonkan, lebih banyak lagi yang mencalonkan. Terus Supaya kejadian Kak Gempar tidak terulang lagi gitu. Aminin. Nggak tahu ya, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Harapannya apa nih makanya? Harapan ya dari ketua Hima S1 tahun 2024 sampai 2023-2024 ya. Harapannya semoga Hima S1 Cup lebih maju lagi, lebih berjaya lagi, dan untuk anggotanya lebih untuk aktif dan niat pada organisasi Hima S1 Cup. Karena kalau misal kita tidak niat, kita tidak bersatu pikiran, otomatis Hima S1 Cup itu tidak jalan sendiri. Kayaknya nggak Hima S1 Iya deh. aja deh. Kayaknya itu Harapannya semuanya, iya. Bukan hanya untuk Hima S. Jadi harus satu visi ya, Satu visi, ya. satu pikiran. Satu pikiran, satu visi misi itu sangat penting. Nah, itu tadi dengerin kata Kak Gempar ya. Untuk Hima S1 semoga kedepannya supaya lebih jaya lagi. Emang tadi kalau sekarang nggak jaya gitu maksudnya? Udah jaya. Udah jaya mungkin lebih. lebih makmur lah ya, makmur jaya supaya teman-teman bisa ikut Hima S1. Nah, pastinya kan yang teman-teman yang nonton di rumah nih, nah apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman yang nonton, yang mungkin nonton podcast ini gitu? Harus ya. Harus nonton sih. Nah, mau nanya nih sebelumnya, teman-teman sini ada yang nonton podcast ini nggak? Ada. Ditonton dulu nih. Oh, tonton. Apa aja coba Dari episode 1 nih. kita tes dulu. Udah, tes dulu nih. Berprestasi kan. Betul. Terus ada Kak Fatima. Iya, betul. Terus yang laki-laki itu Kak siapa? Islam. Kayak Islam. Iya, Kak Islam. Terus Tugas Terus belajar. iya, Terus ada dari Bu Prodi Mulu, Prodi juga. dari dosen-dosen, Kak Prodi. Rasanya gitu belum tayang. iya, kok udah tahu ya? Ini progresnya. Ini bukti supporter ya. Berarti ini
penonton setia nggak sih nih maksudnya? Aduh. Kan belum, iya, belum tayang aja udah tahu ya. Iya dong. Kayak jadwal-jadwalnya udah tahu. Udah. Berarti nanti kakak bakal nge-share ke grup keluarga gitu ya? Biar Gimana bisa sih, banyak. tenang. Oke. Nah, biar ini kan penontonnya pasti banyak kan, karena kan bintang tamu juga banyak. Nah, pesannya untuk teman-teman yang nonton gimana kak? Maksudnya Yang disampaikan yang ingin gitu. disampaikan. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena di situ kalian bisa menemukan jati diri kalian dari sebelumnya dan memperoleh ilmu baru dan juga pengalaman. Tentunya relasi itu penting, karena kalau kita pintar sendiri juga tapi tidak punya relasi juga, di situ akan kurang dalam membangun jejaring di dunia kerja, karena di dunia kerja juga kita nggak bisa kerja sendiri, perlunya tim. Dan di situ juga pentingnya tidak apatis untuk satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Tentunya saling tenggang rasa juga dan mempunyai manner dan tidak basic manner itu penting. Tolong, maaf dan terima kasih. Dan jangan takut untuk menjadi penerus kita ya, karena di kita jadi ketua atau wakil dari Ormawa itu merupakan privilege juga dari kita kan, dan semua orang juga bisa ada di posisi kita, dan ini juga menjadi bekal kita untuk di masa yang akan datang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dari saya. Oke, kalau buat saya pribadi yang pertama mungkin sama, jangan pernah takut, jangan pesimis, percaya diri. Dan terakhir, kalau memang kalian mau mencalonkan sebagai ketua atau mungkin wakil, usahakan kalian memang memiliki relasi yang membuat kalian itu bisa diangkat gitu. Jadi kalian sudah mulai untuk mengajak-ngajak teman-teman kalian untuk mengikuti organisasi, atau mungkin dari kaliannya pribadi. Karena kalau saya pribadi, itu pun rata-rata di antara kita itu isi anggota kita mungkin teman-teman yang pernah kita ajak ya, dari Hima maupun dari BEM atau dari saya pribadi DPM, itu mungkin isi anggotanya itu beberapa teman-teman yang mungkin kita ajak. Nah, ketika kalian mungkin ingin bergabung di organisasi atau lebih di ketua, usahakan kalian memang sudah memiliki networking di situnya, udah memiliki networking yang mana bisa membantu kalian untuk mendapatkan itu. Yang itu sih ya itu apa Ikrfar. Kalau untuk Ikrfar mungkin ini ya, kaderisasi sangat dibutuhkan. Iya, ingat Boleh sih. kak Membangun sampaikan. trust para S1 keperawatan ya buat Iya. kita ya. Kaderisasi. Buat teman-teman yang di rumah yang untuk kedepannya bakal jadi organisasi, harus challenge untuk diri sendiri lah. Ya, Challenge-nya gimana tuh kak? challenge dari diri sendiri kayak ya tadi yang diomongin tadi kita. Harus berani. Jadi diulang ya. Diulang dengerin Ya, dulu kak. pokoknya intinya harus berani untuk challenge diri sendiri. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kata-kata hari ini guys. Karena kan gagal kita bisa belajar, daripada tidak pernah mencoba kita nggak pernah tahu apa yang kita coba. Bener. Kata-kata hari ini. Karena itu merupakan bagian dari proses dari kehidupan. Betul. Dan ya, kalian harus ingat juga Ormawa itu dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ya. Jadi ya jangan pesimis ya. Oke, doang yang ngajaknya. Oke kak, untuk periode selanjutnya nih mungkin teman-teman yang ingin mencalonkan diri ya, ada nggak sih kunci keberhasilan dari menurut kakak sendiri itu selama menjabat itu seperti apa? Kunci keberhasilan dari Ormawa ini? Mungkin ini tips ya masuknya. Iya. Buat teman-teman yang bakal mau nyalonin jadi ketua atau mau masuk ke organisasi aja. Mungkin dua-duanya bisa. Dua-duanya. Mungkin tips keberhasilan pertama itu komunikasi, yang benar kata Okta tadi. Ego, kalau ikut organisasi udah pasti nggak boleh ini pendapat gue dan ini harus dijalankan. Nah itu ya, harus nerima pendapat orang lain juga. Sama kalau yang pengen menjabat jadi ketua mungkin berani dulu, sama harus yakin, berani tapi nggak yakin sama skill yang kita punya itu nggak bakal kejalan. Berani, komunikasi, ego sama berani. Kalau dari saya tanggung jawab, komitmen, dan juga jangan lupa punya attitude, itu utama. Karena di organisasi juga kan kita
banyak kenal orang, sifat-sifat orang, perilaku orang gitu kan. Nah dari situ kita belajar bagaimana cara kita cara untuk bersanding dengan teman-teman yang lain yang bukan nggak suka ya, tapi kita mempunyai menemukan sifat orang yang baru gitu kan. Dan di situ kita challenge tuh, kita nggak boleh langsung oh dia tuh negatif, oh ini itu enggak, kita harus legowo karena di sini kita tuh satu visi satu misi untuk kampus kita. Jadi mau nggak mau kita harus sama-sama terus gitu sampai akhir jabatan kita gitu. Dan akhir jabatan juga harus pisah gitu, tetap sama-sama terus sampai jadi alumni gitu kan. Semoga. Amin. Ya, dan mungkin untuk yang jadi calon ketua nanti bisa ditingkatin lagi terlebih dalam komunikasinya ke anggotanya. Terus mungkin kalian bisa mulai mengidentifikasi anggota terlebih dahulu, karena ketika kalian mencalonkan kalian memilih anggota saat kalian sudah menjadi ketua, karena kan nanti kalian yang menentukan anggotanya kan, bukan kita yang menentukan anggotanya. Itu kalian identifikasi dulu apakah anggota tersebut itu sejalan sama kalian apa enggak dari visi dan misinya. Karena ketika kalian memiliki anggota yang mana anggota kalian mungkin tidak sejalan dengan visi misi kalian, itu akan selalu ada konflik terus. Kenapa? Karena tidak satu pemikiran. Jadi seakan-akan di dalam satu tubuh terdapat dua kepala. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi usahakan mereka mengenal visi misi kalian dan mereka sejalan dengan visi misi kalian. Nah, ketika mereka sudah bergabung ke dalam anggota kalian, usahakan pertama kalian tuh bangun bonding. Gimana caranya kalian tuh pikirin juga anggota kalian, jangan cuma memikirkan program kerja yang mungkin menguntungkan untuk eksternal. Di saat kalian hanya berpikir untuk eksternal, oh biar supaya kelihatan nih sama dosen kalau kita kerja, oh biar supaya terkenal nih sama kampus luar kalau BEM atau DPM atau Himas kesini berjalan, itu kalian kadang malah meninggalkan teman-teman kalian yang di dalam. Di saat teman-teman kalian gak nyaman, karena ego kalian pengen dikenal oleh orang luar, itu kalian malah membuat teman-teman kalian yang mungkin tadi sejalan jadi nggak sejalan. Kenapa? Merasa tidak adanya kenyamanan di dalam tersebut. Jadi usahakan ketua itu memiliki sikap yang leadership, bukan bossy. Iya. Kalau kalian memiliki yang bossy, kalian hanya memikirkan hasilnya doang loh, tujuannya doang. Visi misi kalian terjalan, kalian dikenal, yang mana cuma menunjukkan diri kalian. Tapi anggota kalian itu ngerasa nggak nyaman, anggota kalian ngerasa tertekan. Harusnya kalian juga memikirkan internal di dalamnya. Jadi bonding itu benar-benar penting buat ketua yang mungkin memang prokernya jalan ya. Jangan sampai proker nggak ke jalan. Kenapa? Karena nggak nyaman. Jadi akhirnya apa? Rapat nggak pernah ikut, mungkin kegiatan nggak mau jadi panitia. Jadi gitu ya, bondingnya diadain. Caranya mungkin bisa memulai dari membuat kegiatan secara internal aja, kayak misalnya kumpul-kumpul atau mungkin kita ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing, gunain grup organisasi kalian masing-masing itu untuk sharing, bercanda. Berarti tadi yang paling penting itu adalah tanggung jawab sama juga manner ya. Maaf, tolong, dan juga terima kasih. Nah, pastinya kan ada aja orang yang susah untuk menyebutkan 3 kata itu kan. Nah, bagaimana sih kalian itu untuk mengukur kunci keberhasilan yang sudah tadi mungkin Mbak Okta dan juga Ziza sebutkan itu untuk organisasi? Mengukur kunci keberhasilan tadi. Iya. Sudah dibahas dengan Bu Dina. Mengukur kunci keberhasilan, sebenarnya sebelum kita menjabat jadi ketua organisasi ini, pastinya kan kita juga ada arahan ya dari kemahasiswaan. Nah, jadi dari kemahasiswaan itu memang sudah punya indikator kinerja utama sendiri. Jadi dari kegiatan kita ini apa keberhasilan impactnya untuk kampus. Jadi sebelum kita melaksanakan proker-proker yang akan kita laksanakan, kita tentuin dulu tujuannya apa, keberhasilan impactnya apa, apakah list tujuan kita itu udah tercapai atau belum sampai ke akhir jabatan kita. Jadi di situ kita mengukur keberhasilannya. Kalau misal ada yang belum kecapai nih di tujuan kita yang di tahun ini, ada yang belum kecapai, mungkin bisa kita teruskan lagi ke calon-calon ketua berikutnya. Kita limpahkan lagi ke mereka apa yang kurang dari kita agar mereka bisa memperbaiki lagi. Seperti itu sih. Atau mungkin kalau di DPM itu implementasinya itu MONEF.
monitoring iya. dan evaluasi yang mana dilakukan itu sebulan sekali setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan atau awal bulan kita itu ngadain monef yang mana secara offline maupun online. Di situ kita mulai menceritakan keluh kesah. Yang pertama utama banget kita sebagai ketua harus dengerin keluh kesah anggota kita. Jangan sampai ternyata anggota kita memiliki keluhan tapi kita nggak tahu. Terus kedua kita tanya sampai mana mereka, proker mereka mana aja yang udah dijalanin, mana yang belum dijalanin. Yang ketiga kira-kira yang belum terjalan itu mereka sanggup apa enggak. Tantangan buat mereka apa, tanya mereka sanggup apa enggak. Jangan sampai kita karena mau semua proker ke jalan, kita nggak ngelihat kesanggupan dari merekanya sendiri. Jadi monef itu sangat penting di dalam organisasi. Tapi kan namanya anggota ya itu kan kadang suka sungkan ya Kak untuk ngasih tahu hambatannya seperti apa, apalagi kan misalkan saya di divisi gitu, itu kan ada beberapa orang lagi dan itu mungkin ada beberapa yang bisa diajak kerjasama atau enggak gitu. Nah itu untuk ngomong ke ketua, apalagi langsung ke ketua itu kan agak sungkan gitu, apalagi misalkan itu cutting gitu kan, jadi agak sungkan. Nah Kakak sebagai ketua tuh cara mengatasi itu seperti apa Kak? Yang pertama mungkin bonding ya, seperti yang udah dibilang komunikasi. Jadi usahakan di saat kalian berorganisasi jangan pernah lihat maupun itu cutting atau dating. Jangan lihat jabatan di situnya, tapi lihat posisi dia di dalam organisasinya. Dia sebagai apa? Jangan sampai karena kalian berpikir, oh karena dia cutting udah nggak mau ngomong. Padahal itu tuh ketua, yang mana kalau dalam organisasi udah nggak ada lagi cerita dating, cutting, nggak ada lagi cerita yang mana kita harus menghormati cutting. Oke, mungkin itu masih bisa dipegang untuk menghormati, tapi tidak untuk sungkan. Karena kan di dalam organisasi itu kan kita kerja tim, jangan sampai kitanya yang merasa terbebani sendiri. Itu terus usahakan kita sebagai ketua itu selalu memberi kesempatan kepada masing-masing anggotanya untuk berbicara, jangan hanya ke para ketua-ketuanya. Terkadang kita tuh karena mau mempersingkat waktu dalam rapat, kita tuh cuma ngomong, ayo minat bakat, ada yang mau diomongin nggak? Ayo rohis, ada yang mau diomongin nggak? Hanya secara keseluruhan aja. Coba disebutin satu-satu namanya. Kayak misalnya Cindy ada masalah gak? Terus kita juga sebagai ketua juga harus identifikasi, harus menganalisis, harus memperhatikan setiap anggotanya masing-masing. Makanya pentingnya ketua itu selalu ikut setiap kegiatan. Buat apa? Ngelihat anggotanya sendiri. Jangan sampai kita ngomong, misalnya di saat rapat monef itu kita bilang Cindy ada masalah gak? Enggak. Tapi tanpa kalian sadari, Cindy itu nggak pernah datang di saat rapat. Kenapa? Karena kalian sebagai ketua itu tidak terjun turun menemani anggota kalian. Tapi di saat dari awal kalian terjun, terus kalian menemani anggota kalian, di saat misalnya dia ternyata rapat sendirian, coba ketika dia rapat sendirian, kita duduk di sampingnya, biar supaya dia nggak ngerasa dia sendiri. Kenapa? Adaptasi dengan prodi lain, dengan organisasi lain itu sangat berat. Dan pengalaman saya di saat saya menjadi anggota pun sama. Ketika saya jadi panitia di Snatalis ya, waktu itu saya sama Okta dan kita tuh belum kenal. Dan itu ya udah saya diem, Okta diem. Okta di bangku sono, saya di bangku sini, itu 3 bangku kosong di antara kita. Dan saat rapat akhirnya mikir mau ikut apa enggak ya, mau ikut apa enggak ya, orang gak ditemenin, gak ada punya teman. Nah itu peran ketua di saat, makanya ketua tuh selalu diusahakan datang di setiap kegiatan. Mau ngapain kan udah datang aja, temenin anggotanya, diliatin, biar kita tahu, jangan sampai anggota bilang gak ada masalah, ternyata dia punya masalah pribadi. Tapi emang berpengaruh banget sih Kak, kalau misalkan, kan saya juga BEM sendiri ya Kak. Jadi kalau waktu pertama kali itu tahun lalu yang Pilmapres ya. Nah itu ngerasa sendiri juga, tapi untungnya ada Mbak Okta dan ada kami juga yang baik, jadi langsung ditemenin gitu. Iya Sin. Aduh jadi Kalau sekarang sih Kan sama kayak Kak juga kan jadi finalisnya nggak sih? iya betul. Kan Cindy yang bantuin aku rekam. jangan gitu dong. Berarti semuanya sangat berkaitan ya, berarti masuk Ormawa itu mungkin kayak someone to talk gak sih? Asik bahasanya someone to talk. Iya, berarti teman-teman jangan khawatir kalau misalkan pengen masuk Ormawa, jangan kayak takut nggak punya teman. Pasti masuk Ormawa tuh pasti banyak banget teman ya. Iya, asik-asik kok, Asik-asik bener. Apalagi jangan mikir yang negatifnya dulu lah. Betul. Jangan bisa kok ya jadi ketua BEM tuh nanti berat susah nggak bisa ini Kita bisa salahin gitu. Iya. Jalanin aja. Kalau disalahin sih pasti mungkin, tapi salahnya kan yang kayak untuk
ke depan kebaiknya kan gitu, baiknya gimana Nggak gitu. mungkin semua orang suka sama kita kan. Betul. Pasti kan ada, walaupun kita berbuat baik pasti dinilai juga kayak negatifnya atau dicari-cari kesalahannya. Nah itu kan tugas ketua lagi itu, kita harus legowo gitu kan. Nggak mungkin memprioritaskan mereka yang nggak suka sama kita. Jadi kita harus benar-benar melihat sisi baik semua orang gitu, agar mood kita terjaga gitu. Asik. Lebih pentingnya jadi ketua tuh harus rendah hati. Rendah hati, betul. Jadi ini apakah semuanya sudah rendah hati? Insya Allah. Belajar. Ongoing. Masih belajar terus ya? Iya, Masih betul. Kak Gempar diem aja. Mau pantun Kak? Mau pantun? Enggak. Juara gimana? Kita itu ya tadi mau ngucapin Miss Natalis yang kelima nggak sih? Buat Oh, Steve itu Dallas beda ya. video kan nanti. Harus semangat ya. Kurang Kan sekarang. kurang briefing kayaknya. Iya betul. Gak apa-apa, nanti dia bisa di-cut, tenang aja. Oh iya. Oke, berarti teman-teman, ini kayak pembahasan kali ini kayak seru banget ya sini ya? Iya, Jadi jadi paling kita lama ya, podcast paling lama ya? lumayan. Lumayan. Iya, kayaknya ini udah 3 jam deh, udah 3 jam ini tuh. Iya. Ternyata ini dia lebih lama deh. Maghrib kayaknya. Udah mau maghrib nih. Puasa-puasa juga lagi bukan. kan. Iya. Ayo kita mokel aja. Jangan, ya gak boleh. Lagi ini spesial Ramadan guys. Iya, spesial Ih, Ramadan. kapan lagi kan Ramadan, puasa semua nih kayaknya nih. Oke, Insya Allah. ikut kok. Ikut. Ikut apa tuh? Mokel? Puasa. Puasa. Jadi untuk pembicaraan kali ini tuh banyak manfaatnya sini ya. Iya. Selain untuk membangun karakteristik diri sendiri itu bukanlah suatu yang mudah. Terus juga untuk menghandle orang lain, terus juga komunikasi yang paling penting sih teman-teman. Terus juga apalagi sih? Manfaat Ormawa juga tadi kan tuh betul. tips-tipsnya juga untuk masuk Ormawa tadi juga udah disebutin gitu teman-teman. Kalau kurang jelas langsung putar aja ke belakang karena itu udah lumayan sering dibahas-bahas lagi gitu. Betul. Bahkan sama Kak Cinta pun udah pernah dibahas, sama Kak Siti Fatima juga udah pernah dibahas. Jadi misalkan kurang nih motivasinya boleh nonton podcast sebelumnya. Iya. Nah kami untuk menutup podcast kali ini boleh dari kakak-kakak sampaikan kesannya selama menjadi ketua, baik ataupun kurang baiknya secara singkat aja. Mulai dari Kak Gempar dulu mungkin. Mungkin dari Oke, Bu. Ada oke. Jangan ya perwakilan. Iya, perwakilan. Kayak perwakilan. Untuk kesan saya menjadi ketua BEM itu banyak belajar pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang hebat tentunya, dan mempunyai relasi yang banyak di luar kampus kita, dan punya rasa tanggung jawab besar untuk menyelesaikan suatu hal, kepemimpinan untuk diri saya, manajemen waktu, terus menghargai waktu, disiplin. Untuk pesannya mungkin kita lebih, untuk mahasiswa semuanya mungkin lebih aktif lagi di luar, bukan di luar ya maksudnya, bidang akademik juga mumpuni, tapi di non akademik juga harus berpartisipasi gitu. Jangan harus balance gitu. Karena kalau tanpa kalian juga kita nggak bisa berjalan dengan baik program kerja kita. Jadi kita harus sama-sama gitu, walaupun kalian bukan anggota dari Ormawa ataupun terlibat dari Ormawa juga bisa saling support gitu untuk kegiatan kita, dan itu sangat berpengaruh untuk kita ya, untuk bisa terjalankan acara tersebut. Apalagi kita mempunyai program-program yang besar, terus habis itu kita juga bekerja sama dengan dosen. Nah di situ mungkin hal yang paling bukan negatif ya, masuk ke sisi lain dari orang-orang yang nggak menjabat jadi kita tuh sibuk ya terkenalnya. Jadi mahasiswa yang sibuk gitu, sering izin kelas, mungkin ada kegiatan acara, mungkin itu, tapi itu seru gitu. Dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin udah Perwakilan aja ya. Sudah 3 jam lebih. Kayak udah masuk waktu maghrib ya. Iya. Dari takjil Gempar. Ada di depan. Oh, Awas. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, jadi itu aja ya untuk perbincangan kali ini. Pastinya kan seru banget ya, dan juga banyak manfaatnya dari Ormawa. Dan untuk kalian yang ingin gabung di Ormawa, kalian jangan takut-takut karena nanti pastinya kalian akan dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di sini, dan apalagi kakak-kakak sini yang udah sangat berpengalaman di eksternal maupun di internal ya sini ya. Dan jadi untuk kalian yang nonton, teman-teman yang nonton, jangan sungkan, masuklah ke Ormawa karena pasti itu ada nilai plusnya. Iya, periodenya kapan Kak izin? Iya. Mungkin Pembukaan. udah bulan Mei sampai Juli ya. Iya, Mei Catat sampai ya. Juli itu udah mulai. Catat guys. Catat guys, untuk kalau masuk Ormawa itu kayak ada di tes gitu gak sih? Ada Oh, ada. Ada wawancara. 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 Kalau untuk ketua wakil agak banyak ya mungkin. Seleksi oke. berkas, terus wawancara, Dan terus juga kalian harus siapin visi bikin misi. video ya. Iya. Iya. Misi, Kalau untuk visi wakil dan ketua ya Kak. Ya. Iya. Kalau Dan juga anggota kalau misalnya jadi mau ketua BEM atau wakil itu harus beda prodi ya. Nggak Iya, bisa betul satu betul. prodi. Nggak bisa satu prodi. Ya, harus beda prodi. Jadi perbanyak teman di prodi yang lain. Iya. Jangan hanya di satu kelas aja, banyaklah relasi karena relasi itu penting. Karena kita ada 1.000 mahasiswa nggak sih? Iya. Atau berapa? 1.000 Juta. Banget ya. Dan tuh kalian tuh harus perbanyak lah gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman. Yang walaupun mau jadi ketua atau wakil juga bisa, terus mau jadi anggota juga bisa. Dan pastinya akan dibimbing sama teman-teman yang ada di sini. Dan Sin kayaknya udah cukup ya waktunya. udah aus. Iya, jadi udah cukup juga dan juga manfaatnya. See you next time di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Ngantuk banget. Gempar. Ih, bukan ngantuk. Gue belum makan dari pagi.